sekarang kita masuk nih ke dapur. Nah, biasanya dapur nih jadi spot favorit nih buat ibu-ibu ya, terutama karena katanya apa the soul of home is kitchen. Apa sih? Emang iya? Emang gitu? Iya, suka ada quotes-nya. Oh gitu. Ulang aja lah, ulang. Nggak apa-apa, ini natural banget. Natural, ini nggak akan kita cut nih. Kita lihat, kita nggak akan cut yang kayak gini-gini. Ah, yang bener, Abi. Bener. Tapi nggak apa-apa, Mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih dari Rancang Bangun 123. Di video kali ini saya mau ngejelasin secara lengkap terkait desain dan pemilihan-pemilihan material dalam kitchen set. Jadi kitchen set ini merupakan elemen yang paling penting juga di rumah, terutama buat ibu-ibu gitu ya. Jadi karena materialnya juga banyak, desainnya juga cukup variatif. Harapannya video ini bisa ngejelasin gitu ya, supaya jadi panduan gitu. Kalau misalkan memilih material, pilihnya yang mana, kelebihan kekurangannya apa, terus kemudian kalau ngedesain apa aja sih checklistannya, jangan sampai ada yang kelewat gitu, karena kalau udah jadi, karena biayanya juga nggak murah tentunya gitu, jadi jangan sampai salah kayak gitu. Nah, saya mau ngebagi video ini jadi beberapa sesi atau beberapa tahap gitu ya. Jadi di sesi pertama saya mau ngebahas dulu terkait desain secara umum gitu ya. Jadi komponennya apa aja, fungsinya apa gitu. Kemudian tips-tips trik desainnya kayak gimana gitu ya. Baru di sesi kedua saya mau lebih ngebahas lebih lanjut terkait material-materialnya apa, pemilihan-pemilihannya, positif negatif dari masing-masing perbandingan kayak gimana. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama. Oke, jadi mulai dari kabinet atas, kemudian nanti kita ke bawah gitu ya, backsplash, kabinet bawah kayak gitu ya. Jadi pertama kabinet atas dulu nih. Jadi kabinet atas ini tentunya sebelum kita beli kabinet atas, pastikan dulu kita punya kabinet bawah gitu ya, karena prioritasnya pasti yang bawah. Kalau ada budget tambahan, kita beli yang atas, dan kalau ada budget lebih sebenarnya prefer untuk di fullkan aja, di fullin sampai ke plafon gitu ya. Jadi kelebihannya kita bisa sampai plafon itu, storage-nya pastinya akan lebih banyak gitu ya. Nah, untuk space-space-nya sendiri bisa kita list tuh. Jadi prinsipnya desain itu ya, kayak di KonMari gitu ya, rumah itu kelihatan berantakan, apalagi dapur ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh, aduh males nih kalau ada tamu, dapur berantakan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu siasat dari rumah yang berantakan adalah memastikan setiap barang gitu ya itu ada tempatnya gitu ya. Jadi dapur tuh barangnya paling banyak gitu, nggak heran kabinetnya perlu sampai plafon kalau bisa gitu, karena kan beli lagi gitu. Sementara untuk yang rusak kadang-kadang masih kita simpen juga gitu, jadi barangnya makin banyak. Nah, kalau kabinetnya sampai full sampai plafon gini kan kita punya space yang cukup leluasa kayak gitu ya. Jadi nanti pastiin aja kalau kita punya barang-barang yang frekuensi atau penggunaan yang cukup sering, itu taruh di level yang agak bawah itu supaya gampang diaksesnya. Sementara kalau yang jarang dipakai kayak Tupperware atau piring antik atau gelas antik itu taruhnya di atas aja, nggak masalah kayak gitu ya. Oke. Terus ini kabinet atas, turun kita ke bawah ya. Kabinet atas tuh biasanya kelengkapannya apa sih? Salah satunya ini nih, rak piring gitu ya, atau dish dryer gitu ya. Nah, ini dish dryer. Dish dryer ini pengering piring basah ya, udah pasti namanya juga gitu, cuci piring, taruh ke sini gitu ya. Ini biasanya ada apanya nih? Cartridge buat ngebuang tetesan-tetesan airnya gitu. Jadi ini harus dicek secara rutin, kalau udah penuh dibuang gitu ya. Karena kalau misalkan udah penuh, airnya netes-netes kan takutnya kabinetnya jadi rusak kayak gitu kan. Terus pastikan kalau milih dish dryer kayak gini, pilih yang apa coba? Yang bahannya stainless gitu ya. Jadi silahkan aja cari di Tokped, itu juga ada dua material ya. Ada yang lebih murah tuh bahannya itu kayak warna putih gitu ya, karena besi tapi dilapis lagi gitu ya. Itu kurang awet tuh, yang kayak gitu biasanya si coatingannya getas gitu ya, pecah. Jadi kalau yang stainless kayak gini lebih tahan lama kayak gitu ya. Alternatifnya juga desain kayak gini, ini kan ada kabinetnya nih, bisa juga kita lubangin bawahnya gitu ya. Jadi kalau yang males kita buka tutup tarik kayak gitu kan, harus ngebuang-buang, misalkan nggak ada waktu, udah aja dilubangin nih, bisa juga. Jadi tetesan airnya langsung jatuh ke sink cuci piringnya kayak gitu. Tenet, tinggal buang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan kayak gini nih, sebenarnya ini bisa diaplikasiin tuh. Jadi ini udah aja ditaruh di mana atau dibuang aja. Jadi kita potong, jadi airnya langsung netes gitu. Bisa juga sih kayak gitu kalau mau kayak gitu. Udah langsung jaring kayak gitu. Nah, ini yang pertama biasanya sering ada di kabinet atas. Terus yang itu satu lagi, lihat situ. Ini itu cooker hood ya. Jadi cooker hood itu banyak banget merek dan
jenisnya sih nggak terlalu banyak. Jenisnya paling secara umum ada dua. Ada tipe kaset seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, atau yang kedua itu tipenya tipe chimney atau lonceng gitu. Dia ada kotaknya gitu. Secara visual nggak sebagus chimney ya, tapi sebenarnya bisa diakalin tuh di video kita di proyek di Cibubur ya, Cimanggis ya, itu kan chimney tapi kita tutup kabinet, jadi bisa bersih juga gitu. Tapi kalau kabinet yang tipe kaset gini, dia memang secara looks lebih slim gitu, jadi lebih bagus gitu. Kedua-duanya apa sih plus minusnya gitu, kapan kita pakai chimney, kapan kita pakai ini. Kalau kaset sih selain looks ya, dia juga secara umum harganya lebih murah secara umum, walaupun tergantung merek gitu ya. Chimney itu kelebihannya dia daya sedotnya lebih kencang tuh. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang suka masak gitu ya, setiap hari masak terus, hobinya bikin-bikin apa gitu ya, chimney lebih rekomen gitu. Jadi biar udaranya lebih kesedot kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ruangannya nggak banyak bukaan gitu kan, nanti asapnya bisa kemana-mana kayak gitu. Nah ini sendiri kaset gini bisa disedot keluar juga gitu ya. Ada dua tipe pemasangan, ada juga yang bisa kita recycle gitu, jadi udaranya disedot terus dibuang lagi ke sini dengan melalui proses filter gitu. Nanti filternya tinggal dibersihin secara berkala kayak gitu. Ini juga ada lampunya, jadi buat masak biar nggak gelap gitu ya. Oke, dua komponen itu aja. Paling kita lanjut ke bawah ini, kita ke backsplash dan lampunya gitu ya. Jadi backsplash dulu ya. Backsplash ini fungsinya adalah supaya kalau kita masak nggak perlu, maksudnya kalau tembok dengan cat udah pastilah dia rusak ya, karena cat tembok mau cat eksterior sekalipun gitu ya, walaupun apa ya, kalau keramik pastilah harganya akan lebih mahal ya ketimbang cat tembok doang. Tapi kan kalau cat kena minyak, kenapa dia belentong-belentong gitu, apa nodanya nggak akan bisa hilang gitu ya. Makanya kita rekomen pasti pakai keramik minimalnya gitu ya. Kemudian ini jaraknya biasanya 60 cm gitu ya. Ada lampunya, ini lampu bukan sekedar hiasan ya. Jadi lampu ini namanya nggak ada namanya sih, maksudnya ini tipenya LED strip ya, lampu LED yang bentuknya garis kayak gitu. Fungsinya bukan hanya sekedar ornamen, tapi dia adalah lampu kerja juga. Lampu kerja itu artinya lampu yang berfungsi ketika kita sedang melakukan task atau aktivitas tertentu ya, masak tentunya gitu ya. Kenapa butuh lampu ini? Karena kalau kita lagi masak nih kayak gini, masak kayak gini kan biasanya lampunya kan ada di belakang gitu kan, lampunya kan biasanya ada di belakang. Jadi gelap gitu loh, ketutupan sama bayangan muka kepala kita sendiri gitu. Jadi lampu ini fungsinya untuk memberikan cahaya tambahan supaya kita masak lebih jelas kayak gitu. Nah, lampu kayak gini ada dua warna nih. Ada lampunya yang warna kuning, ada lampu yang warna putih. Lebih ideal yang mana sebenarnya tergantung kebutuhan kayak gitu. Jadi kalau misalkan lampu yang kuning kayak gini, kelebihannya dia ngasih ambience atau ngasih pensuasanaan yang lebih enak di interior rumahan biasanya, karena dia ngasih kesan hangat gitu ya, cozy kayak gitu. Karena lampu-lampu putih biasanya, nah ini lampu aksen yang ngasih kesan kuning gitu, pemanisnya kayak gitu. Nah, tapi lampu putih juga dia punya kelebihan sebenarnya. Dia kelebihannya color rendering. Istilahnya color rendering itu adalah daya, misalkan gini, kita lagi masak nih, kalau lampunya putih dia ngasih efek yang lebih aktual terhadap warnanya gitu. Jadi misalkan kita hobi masak, maksudnya kita hobinya masak yang bener-bener kita sensitif ya, makanya koki-koki gitu ya, chef gitu ya misalkan, mereka akan pasti butuh lampu yang warna putih gitu, karena untuk melihat kadar kematangan misalkan, atau ini buah nih warnanya mungkin agak beda-beda dikit, itu berpengaruh terhadap rasa kayak gitu. Jadi kalau yang seperti itu rekomen pasti kita pakai yang putih gitu, karena yang putih bakal lebih bagus sebagai fungsional juga gitu ya, color renderingnya lebih bagus kayak gitu, lebih kerasa. Tapi kalau misalkan masaknya nggak sesering itu gitu, dan lebih ya santai aja gitu masak-masak, nggak butuh ketelitian segitunya, lampu kuning juga oke kayak gitu. Oke, next kita ke backsplash. Kemudian ini tabletop atau kabinet bawah ya, ini udah masuk ke kabinet bawah gitu ya. Jadi kabinet bawah ini biasanya standarnya ini 60 cm gitu ya. Kedalamannya ke bawahnya itu range-nya variatif antara 80 sampai 90, tergantung selera dan tergantung kebiasaan gitu ya. Ada yang tinggi badannya cukup tinggi ya, mungkin 90 ideal gitu ya, atau yang nggak terlalu tinggi ya bisa jadi 80 idealnya. Tapi secara umum kalau mau nembak secara generik gitu ya, 85 titik tengah yang optimal sih kayak gitu. Nah, kabinet bawah gitu. Jadi nanti kita, ini saya udah bawa nih beberapa sampel berbagai material tabletop ya. Nanti udah saya tes juga, nanti kita bahas di video berikutnya. Ini juga ada bahan materialnya. Kita bahas dulu kelengkapannya ya. Kabinet bawah ini ada ini nih, ada keran cuci piring sama sinknya gitu ya. Nah, ini
Pertama mungkin dari sink dan kerannya dulu. Kerannya, nah ini kerannya juga bisa kita bahas cukup banyak gitu ya. Jadi pertama dari variasi dia keluarnya dari tembok atau dari meja. Kan ada yang keluar dari meja kayak gitu kan. Nah, kelebihan kekurangannya apa? Nah, nih saya mau bahas. Jadi kelebihannya kalau dari tembok kayak gini, yang pertama dia lebih murah gitu. Karena kalau misalkan dari bawah, itu di bawah tuh dia banyak lagi kelengkapannya. Ada fleksibelnya, kemudian ada stok kerannya gitu. Jadi dari segi harga lebih mahal beberapa ratus ribu kayak gitu udah pasti. Nah, tapi kelebihan yang di bawah ini walaupun dia lebih mahal, dia secara estetik sebenarnya beberapa orang sih secara umum lebih seneng gitu ya, lebih elegan, itu yang pertama. Yang kedua juga dia kalau misalkan butuh ganti keran, misalkan kerannya rusak gitu ya, kita nggak perlu matiin air dulu dari toren gitu ya, karena di bawahnya ada stok keran gitu ya, stok kerannya tinggal dimatiin terus keran diganti kayak gitu, bisa juga kayak gitu kelebihannya. Tapi selain mahal ya, yang dari bawah lebih mahal, kekurangannya dia ada satu lagi, yaitu kalau bocor nih. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kayak ginian bocor, airnya jatuh kemana? Kemana coba? Ke sini kan, jatuhnya ke sini gitu loh, ke tabletop aman. Sementara kalau keran yang kayak gitu, itu kan banyak sambungan tuh di bawahnya. Jadi resiko bocor gitu ya, akibat apa usia segala macam, ada karetnya lama-lama bocor gitu ya, itu lebih tinggi gitu. Dan kalau bocor jatuhnya ke kabinet bawah itu ibu-ibu. Jadi udah betul, kayunya bisa beresiko kalau pakai kayu ya. Kalau pakai nggak kayu ya insya Allah bisa aman gitu. Tapi kalau pakai kayu ya udah pastilah mengurangi umurnya kayu itu sendiri, karena kelembabannya ya bertambah gitu ya. Itu soal keran, soal pembedaan posisinya ya. Yang kedua adalah dari pemilihan si ininya nih. Jadi keran ini ada yang kayak gini yang fleksibel gitu ya. Kita sih best practice-nya paling sering rekomendasiin yang kayak gini karena cost benefitnya paling optimal lah gitu ya dengan harga segitu, tapi dia cukup fleksibel. Ada yang di atasnya ini speknya yang bisa ditarik gitu ya. Jadi si apa itu yang bisa ditarik gitu ya, bisa buat nyuci kemana-mana gitu ya. Tapi kerannya memang agak ribet ya kalau yang nggak terbiasa gitu, karena switchnya ada banyak gitu ya. Ada yang kaku, tapi kalau saya pribadi kaku agak kurang suka ya, karena dia ya kaku gitu, nggak enak gitu. Itu soal keran ya. Kita lanjut soal apa ini, sink gitu ya. Nah sink ini juga macem-macem lah, udah tahu sendiri, ada yang 2 lubang, ada sayapnya gitu ya buat nyuci piring, karena ini udah buat apa, nirisin piring gitu ya. Tapi karena kita udah di sini ya udah lubangnya aja cukup. Jadi ukuran lubangnya tergantung dari kesediaan space ya. Kalau misalnya space-nya besar, 2 lubang akan lebih enak gitu kan, buat naruh, yang satu buat apa, yang satu buat apa kayak gitu ya. Tapi kalau space-nya itu ya 1 juga mungkin cukup. Nah, hal yang biasanya orang nggak pertimbangin adalah pemilihan sink tuh di cara masangnya gitu ya. Jadi cara masangnya tuh bisa di bawahnya tabletop kayak gini nih. Ini yang paling saya rekomendasikan biasanya. Ada juga yang rata tuh. Jadi si sinknya itu dipasangnya rata gitu loh di sini nih. Jadi ada 3 pola pasangan nih. Ada yang under mount kayak gini, ada yang flush mount, flush gitu ya tulisannya, nah rata, atau yang ada top mount gitu ya. Umumnya sink-sink yang dijual itu dijualnya top mount. Jadi kalau top mount kayak gini, kelemahannya apa? Kalau misalkan ada nasi nih, ada air, ada becek-becek minyak segala macam dibersihin, kira-kira bisa nggak dimasukin ke dalam sink? Susah ya gitu. Jadi susah dia, ada posisi tidurnya gitu. Jadi lebih enak sebenarnya flush mount kayak gini atau under mount sekalian kayak gini gitu ya. Jadi supaya lebih bersih aja ngebersihinnya kayak gitu. Nah, paling sink itu aja sih. Sink gini tuh harganya variatif ya. Ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu gitu, 200 ribu juga jadi gitu ya. Tapi ada harga, ada kualitas. Salah satunya apa gitu, saya pengalaman beli sink yang harganya murah gitu. Di sini nih teman-teman, coba lihat sini nih. Nah ini sink ini tuh udah dilapisin lapisan tertentu lah ya untuk mencegah kondensasi teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa, ini kan logam ya, jadi misalkan kita ngeluarin nih dari freezer ikan beku atau daging beku, biasanya apa yang ibu-ibu lakuin? Disiram pakai ini kan, supaya cepet cair tuh si es batunya gitu ya. Tapi karena ini dingin nih si logamnya, biasanya dia terjadi kondensasi atau pengembunan istilahnya gitu. Jadi di sini tuh jadi berembun gitu ya. Nanti kalau berembun, lama-lama embunnya banyak, terus dia netes ke bawah. Jadi akibatnya apa? Kabinet di bawah sinknya tuh jadi lembab gitu. Jadi lembab dia lama-lama gitu. Bahkan nggak usah ngeluarin yang dingin-dingin sih. Kadang-kadang daily use aja, penggunaan sehari-hari aja dia bisa ngasih efek kondensasi tadi gitu. Jadi dia lembab di bawahnya gitu. Jadi sink yang bagus salah satunya kelebihannya di sini ya. Mungkin secara kasat mata nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya secara penggunaan dia berpengaruh banget gitu. Oke, paling itu
itu kalau untuk sink. Kita lanjut lagi ke masih ke tabletop ya, kompor. Ya kompor nih secara umum ya sekarang juga banyak kompor elektrik gitu ya, induksi. Ini kompor pendam biasa, ada juga kompor yang ditaro gitu. Pastikan aja kalau misalnya pakai kompor yang ditaro itu kan ada ketebalan tuh. Jadi kita naruh si mejanya agak lebih bawah. Ya udah pasti udah tahu lah ya kira-kira. Karena kalau setinggi ini dia agak tinggi sih. Sama di komponen yang nggak kalah penting tuh di sini nih. Kuncian banget nih. Jadi jangan sampai nih kita dapur udah keren-keren gitu ya, warna desainnya udah bagus tapi stop kontaknya kagak ada gitu. Jadi dapur itu termasuk zona atau area di rumah yang stop kontak atau sumber listriknya tuh paling harus banyak gitu. Apa aja? Kalau kita list ya, checklistannya nih, biasanya kalau di rancang bangun ada sekitar 7. Apa aja tuh? Pertama ini nih dari cooker hood 1 ya. Terus dari Magicom atau apa sih istilahnya Magicom tuh? Rice cooker ya, rice cooker. Terus ada microwave. Terus kadang-kadang kompor itu butuh juga tuh, karena kompornya gas juga dia butuh, bener nggak? Terus ada kulkas, terus ada dispenser, udah 6. Terus kalau belum ada dish dryer, dishwasher ya, kalau misalkan ada, tapi ini optional aja. Sebenarnya yang ketujuh itu adalah stop kontak 1 minimal untuk penggunaan alat-alat sehari-hari, kayak misalkan mixer, blender, kayak gitu-gitu kan dia butuh ada stop kontak yang standby kayak gitu. Minimal ada segitu teman-teman, jadi lumayan banyak gitu. Jadi pastikan kalau lagi ngebangun rumah dilihat tuh stop kontak di dapurnya ada berapa gitu, jangan sampai kurang, karena kan kita nggak mau ada kabel pakai rolan kabel gitu ditarik kemana kayak gitu. Nah, soal stop kontak sendiri juga dipastikan aja terkait barang elektroniknya. Ini kaitannya sama microwave nih. Jadi beberapa barang elektronik kayak microwave atau Magicom atau rice cooker rice cooker dia tuh nggak ada tombol on off-nya ya, nggak tahu kenapa gitu ya, buat ngehemat atau gimana, saya juga kurang paham ya. Barangkali ada yang paham kenapa dia didesain seperti itu, komen aja. Jadi rice cooker tuh biasanya cuma ada tombol on off-nya doang. Tombol cooking sama satu lagi apa nih? Heating ya, cooking heating gitu. Tapi nggak ada tombol on off-nya gitu. Jadi dia kalau misalkan kecolok si stekernya ya dia nyala terus gitu. Kan capek ya nyabut colok gitu, apalagi kalau macet gitu ya kan. Jadi saran saya sih kalau misalkan ngedesain si stop kontaknya itu kasih saklar juga buat on off-nya gitu. Jadi si stekernya rice cooker itu nggak perlu kita cabut colok kalau bisa gitu ya. Sama si microwave juga, kayak microwave saya di rumah itu nggak ada on off-nya tuh. Entah kenapa gitu ya. Jadi pastikan di sini kita bikin aja switch on off gitu ya. Apalagi kalau microwave-nya kita ada di bawah sini yang pendem gini, pastiin aja dia udah ada on off-nya, atau kalau belum ada kita bikin on off sendiri di sini. Karena kan nggak mungkin kita ngodok-ngodok ke dalam sini tuh untuk nyabut stekernya gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Oke, kabinet bawah lagi, kita lanjut lagi ke komponen-komponennya apa aja gitu ya. Tabletop nanti kita bahas khusus. Microwave, nah microwave ini standar desainnya kalau bisa ditaruh di bawah aja. Jangan pernah sekali-kali taruh di atas, teman-teman. Kalau di atas meja masih oke, cuman dia nyempit-nyempitin ya kesannya. Karena depannya juga agak-agak apa, kan pintunya harus dibuka, jadi depannya harus selalu clear gitu ya. Tapi bisa juga sebenarnya. Tapi ideal mah menurut saya di bawah. Kenapa jangan di atas gitu ya? Alasannya adalah karena kalau misalkan di atas, biasanya kita ngangetin atau manasin barang atau makanan, apalagi yang berkuah gitu. Pas kita buka, kita keluarin, kira-kira kita tahu nggak tuh kuahnya madep kemana gitu, miring kemana? Kan nggak tahu ya, nggak kelihatan. Jadi bisa aja tuh miringnya ke arah muka kita gitu ya. Tiba-tiba tumpah aja, kan bahaya kayak gitu. Jadi enaknya kalau microwave di bawah aja. Jadi pas dibuka kita bisa ngeliat, oh udah matang gitu ya, masukin lagi. Kalau udah mateng kan dimasukin lagi gitu. Kalau mateng ya keluarin gitu ya. Oh udah mateng keluarin gitu. Kalau di atas kan susah ngeliatnya gitu, atau harus jinjit kayak gitu. Kecuali kita tinggi banget ya orangnya, ya silahkan aja. Oke lanjut. Nah komponen lain apa aja di kabinet bawah? Ya ini nih si laci ya. Ini laci itu adalah salah satu komponen paling mahal di kabinet. Jadi kalau misalkan ibu-ibu beli kitchen set yang minta request semuanya adalah laci, udah pasti harganya nggak akan murah gitu. Kenapa? Karena lihat aja dari sini deh, bandingin sama pintu gitu ya. Ini tuh kayunya banyak banget yang kepake gitu. Jadi pasti harga per meternya lebih mahal gitu. Jadi standarnya setiap berapa meter lacinya ya 1 gitu. Kalau misal laci semua pasti akan lebih mahal lah harganya. Kalau laci gini ada yang soft close, apa istilahnya, ada soft apa istilahnya, slow motion. Jadi tutup nih nggak akan ngejeplak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu slow motion juga masih oke sih. Menurut saya yang paling penting slow motion itu adalah si pintu ya. Jadi pas diginiin, nah dia nggak langsung jeblak gitu kan. Pergi nanti dikira lagi marah gitu kan ibu-ibu, jeblak gitu. Oh kode nih, suaminya kan jadi bingung. Aduh istri saya marah kenapa ya gitu kan gitu ya. Biasanya ibu-ibu kan kode gelas bah gitu kan. Jadi yang penting ini slow motion. Kalau ini nggak usah slow motion juga masih oke sih menurut saya gitu ya. Tapi kalau ada budget silahkan aja. Nah ini si relnya ini gitu ya,
si rel ini pastiin yang warna hitam kayak gini nih, namanya double track gitu ya. Double track tuh artinya dia bisa dikeluarin nih, laci tuh segede gini nih 60 cm, dia bisa keluar semuanya gitu. Tapi kalau pakai rel yang warna putih kayak rel-rel di meja kerja, misalkan tanya ke bapaknya, suaminya misalkan ada punya meja kerja terus ada laci tuh warna putih tuh relnya yang bisa anjlok gitu, bisa kita keluarin. Nah kadang-kadang kalau tukangnya pengen ngincer murah gitu ya, bisa jadi dikasih rel yang kayak gitu gitu. Nah itu kurang rekomen sih, karena bisa jadi anjlok gitu ya, dan dari segi kawetan, dan dia keluarnya biasanya cuma segini doang, nggak bisa full kayak gitu. Jadi pastiin pakai rel yang kayak gini gitu ya. Ini ada apa nih, aksesoris wadah sendok ya, walaupun ya ini sebisa mungkin dijaga kerapihannya, walaupun ujung-ujungnya biasanya kalau udah 2 tahun 3 tahun sih ya ini full aja sendok gitu. Jadi kadang-kadang kalau dilihat ya, walaupun udah dipisah-pisahin gitu, kadang-kadang kalau nggak rapih karena barangnya banyak ya, makanya lagi-lagi dapur tuh barang paling banyak gitu ya, kadang-kadang udah full aja barang di sini, letaknya udah nggak karuan gitu. Tapi semoga nggak seperti itu ya kalau misalkan kitchennya besar gitu ya. Oke, kayak gitu. Ini ada laci, kemudian geser ke sini. Nah oke, ini bagian bawah dari ini kenapa kita pakai soko ya. Jadi soko, jadi si kabinet bawah tuh ada yang namanya kakinya nih. Kakinya tuh namanya soko tuh, nih ada nih, kelihatan nggak? Nah ini kakinya meja, jadi si kabinet bawah tuh memang tidak nempel ke lantai gitu ya, jadi ada jarak gitu kakinya. Tapi yang di sini ini kakinya kaki palsu teman-teman ya. Fungsinya adalah supaya kalau ini kan bisa buat naro apa, storage-nya LPG atau storage-nya galon gitu yang berat, daripada kita angkat gitu ya, kita dorong aja pakai kaki gitu, set gitu kan langsung masuk dia. Oke, terakhir soal apa, kabinet di pojokan. Ini bisa beberapa metode, salah satunya ya ini nih, pakai namanya engsel sisir. Intinya dia bisa dilipat seperti ini. Jadi nah kayak gitu. Jadi mau masukin barang apa lumayan banyak lah bisa. Bahkan anak-anak juga 5 orang kayaknya cukup deh. Main petak umpet gitu di bawah situ kayaknya cukup. Oke, paling itu aja soal kabinet. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya yang ngebahas terkait material-material yang udah saya tes gitu ya, supaya bener-bener ngetes gitu ya, bukan bahasa iklan lah istilahnya. Setiap produk pasti punya jualannya masing-masing, tapi kita udah ngetes mana sih bahan material yang paling oke. Nanti bisa kita lihat di video berikutnya. Oke, ini saya mau ngebahas soal material-material tabletop teman-teman. Jadi material tabletop itu secara umum saya udah bawa nih sampel-sampelnya. Jadi bukan sekedar gambar nih, bisa kelihatan. Jadi saya perkenalan dulu ya. Ini itu namanya adalah batu alam. Jadi batu alam itu ada yang marmer atau granit, itu ya kurang lebih sama gitu. Granit biasanya secara umum granit harganya lebih mahal, tapi saya satuin aja biar nggak terlalu pusing di dalam satu kategori yang sama. Ini batu alam, ini batu alam nih. Nah ini yang kedua, ini adalah sintetis, itu namanya solid surface. Solid surface ini paling terkenal karena kelebihannya dia itu dia bisa dibentuk menyesuaikan keinginan kita, dan kalau misalkan custom nih ya, meja sepanjang apapun dia bisa tanpa ada sambungan, dan bahkan bisa kita bikin si sink, atau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak ya bikin meja wastafel, si wastafelnya itu bahannya sama dengan bahan tabletopnya. Nah itu biasanya pakai ini nih, pakai solid surface, dan warnanya pun ada yang coraknya batu alam, ada yang warnanya bold, warna merah, kuning, terserah macam-macam boleh. Ini solid surface, ini granite tile atau biasa disebut homogeneous tile biasanya nih, sama kayak yang bahan lantai ini nih, ukuran 60-60 biasanya buat lantai. Ini sama percis kayak gini, biasanya bisa juga dipakai buat bahan tabletop. Dan terakhir ini adalah sintered stone, mereknya Quadra. Ini bukan iklan ya, saya nggak dibayar sama Quadra. Dia itu mirip-mirip sama granite tile, tapi dia punya beberapa kelebihan lainnya, nanti saya bahas ya. Jadi kelebihannya dia itu dibanding ini ya, kelebihan di harga di harga lebih mahal ya, tapi dia punya kelebihan lainnya. Itu yang pertama dari segi kekuatan ya. Dari segi kekuatan dia itu bahkan bisa bikin meja yang punya overhang atau topian kayak gini itu berapa senti gitu, 10 senti, dia cukup pede gitu, walaupun setipis kayak gini doang gitu ya, dia nggak akan patah, tapi dia lebih kuat gitu. Makanya dia lebih kuat daripada sekedar granit biasa. Itu yang pertama, dia lebih kuat. Yang kedua adalah dari segi ukuran. Makanya karena ukurannya lebih kuat, karena dia material lebih kuat, ukurannya dia lebih gede-gede teman-teman. Jadi dia bisa sampai ukuran 3 meter slabnya, atau kotaknya itu 3 meter juga ada gitu ya. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter gitu ya. Ukurannya macam-macam juga. Terus kelebihannya juga dia, misalkan nih, itu kelihatan tuh ada bayangan LED strip, kelihatan nggak? Garis kan? Kalau misalkan pakai Quadra atau pakai ya sintered stone lah, dia garisnya lurus aja.
pantulannya tuh bener-bener lurus. Kalau granit atau keramik apalagi, dia agak-agak sedikit wavy atau bergelombang kadang-kadang gitu ya. Walaupun secara gini pegang ini rata gitu ya, tapi dia secara itu agak bergelombang biasanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi secara umum ada 4 bahan ini. Jadi di sini ada 4 variasi material yang umum digunakan untuk tabletop kitchen set. Nah, dari 4 material ini apa aja sih yang mau kita bandingin gitu? Ada beberapa hal yang kita bandingin. Yang pertama dari segi ukuran gitu ya. Yang kedua dari segi daya tahan, baik itu terhadap api, noda gitu ya. Makanya ini saya kasih noda, nanti kita kasih sambungan dari video ini, nanti saya kasih lihat efeknya seperti apa gitu. Terus tahanan terhadap gores gitu ya, terutama untuk meja dapur yang sering dipakai, tentunya kita pengen meja yang cukup tahan terhadap goresan. Terus yang ketiga dibandingin dari segi maintenance, kemudian variasi warnanya seperti apa, harganya bagaimana, dan kesimpulan seperti apa. Kurang lebih outline-nya seperti itu. Jadi yang pertama dari segi ukuran dulu. Homogeneous style, ukurannya biasanya dijual paling kecil ya. Ada yang 30-60, umumnya 60-60 kalau di toko-toko supermarket bangunan. Banyak kita lihat ini biasanya buat lantai juga gitu. Homogeneous style ini biasanya umumnya dijual dengan ukuran 60 cm x 60 cm. Walaupun kalau misalkan ukuran besar pun ada gitu. Maksimum setahu saya sih di 120 cm ya. Kalau lebih besar dari itu saya rasa nggak ada, atau saya nggak tahu gitu. Umumnya 60-60. Modul yang kecil gitu ya, karena 60 cm 60 cm biasanya kan meja dapur itu kedalamannya nih, kayak meja ini bisa lihat. Nah, meja kan 60 cm ke dalam gitu kan, lebarnya atau panjangnya tergantung dari ukuran meja dapurnya gitu. Sehingga biasanya akan ada nut atau sambungan gitu, karena modulnya kecil-kecil. Nut itu sambungan seperti ini. Nah, seperti itu sambungannya karena modulnya kecil-kecil. Kelemahannya di sana. Tapi dia variasi warnanya banyak banget dan dijual di banyak toko-toko material. Ini yang kedua, Cinderstone. Cinderstone ini ukurannya, sebenarnya Cinderstone ini mirip HT ya, similar banget dia saudaranya. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya dia prosesnya sih beda ya. Setahu saya dia proses di pabriknya beda, sehingga dia prosesnya lebih menghasilkan material yang jauh lebih kuat, sehingga dia bisa ukuran modulnya atau tilenya itu bisa sampai maksimum setahu saya 3,2 meter. 3,2 meter itu segimana sih? Bayangin aja tinggi orang biasanya kan 1,6. Nah, ini 2 kali tinggi orang. Itu berarti kan itu besar banget ya sebenarnya. Gitu. Kenapa dia bisa dicetak dalam ukuran segitu ya? Karena memang dia keras banget gitu. Jadi klaim yang suppliernya sih saya pernah dijelasin bahwa dia kalau ditaruh di ujung gitu ya, ada 10 cm gitu atau 15 cm nongol, itu ditekan nggak akan pecah gitu. Beda sama HT gitu. Jadi walaupun HT lebih kuat daripada keramik gitu ya, tapi ini Cinderstone lebih kuat lagi, seperti itu. Terus ukuran tilenya seperti ini. Jadi ukuran yang tile besar ini kelebihannya apa ya? Dia jadi nggak ada banyak sambungan gitu. Jadi bisa satu meja dapur tuh bisa full seperti itu. Kemudian granit marmer juga ukuran tilenya bervariasi gitu. Tapi biasanya ukurannya slab itu besar-besar gitu ya. Sehingga kita nggak perlu khawatir juga soal sambungan. Solid surface juga sama. Dia malah bisa custom banget gitu. Jadi kalau misalkan boxing mau dibuat dari material yang sama itu bisa. Kalau 3 yang ini dia nggak bisa tuh. Kalau solid surface bisa dibuat boxing dari material yang sama sehingga seamless gitu, nggak ada sambungan sama sekali, seperti itu. Itu soal ukuran ya. Jadi soal ketebalan, nah terus kemudian soal ketebalan ya, HT biasanya ketebalannya sekitar 1 cm. Kalau Cinderstone ada yang ini 9 mili sih, hampir 1 cm lah ya. Ada yang agak tebel tuh, itu berapa? 12 kalau nggak salah gitu. Yang tebel itu biasanya yang ukuran modulnya atau slabnya besar, yang 3 meter gitu atau yang 2 meter, itu yang lebih tebal. Ini granit marmer umumnya tebelnya sekitar segini, 2 cm. Kemudian solid surface sama 9 mili kira-kira, seperti itu ukurannya. Nah, terus terkait ukuran sudah, kemudian terkait durabilitas atau daya tahan gitu ya. Soal noda ini baru dituang ya tadi. Ini ada kecap sama noda bumbu kuning gitu. Nanti kita lihat hasilnya setelah beberapa jam atau seharian lah, nanti saya coba tinggalin gitu. Kemudian ketahanan terhadap noda, nanti hasilnya ketahanan terhadap api ya. Saya udah nyoba ngebakar, alhamdulillah sih 4-4-nya kuat ya. Kalau misalkan kita panci, kita taruh di atasnya nggak akan ngebekas gitu. Kalau ketahanan terhadap panci aja
Nah, kalau terhadap api gimana kalau dibakar? Nah, kalau dibakar beda lagi kasusnya. Kalau di 3 material ini nggak ada perubahan gitu ya. Tapi kalau di solid surface, kalau dibakar efeknya seperti ini. Dia kayak ngeleleh gitu. Oh ya wajar karena dia kan bahan sintetis ya. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk penggunaan dapur sih kan dia nggak akan kena api langsung gitu ya. Jadi sebenarnya masih aman-aman aja. Terus terhadap goresan berikutnya ya. Nah, ini goresan termasuk yang paling penting gitu. Jadi saya mungkin ini bisa dilihat sih sendiri. Nah, ini saya bawa pisau. Pas cahayanya ini dia cukup tahan sih. Ini saya buat ngasih lihat aja, saya udah nyoba juga. HT sama Sinterstone dia nggak ada efek sama sekali nih dari pisau ini. Tuh, dua-duanya perfect lah. Buat marmer atau granit kelihatan tuh ada ya, kelihatan ya. Kalau tanpa kamera, nah tuh kelihatan. Kalau ngeliat langsung bisa kelihatan sih bedanya, lebih jelas dari di kamera. Tapi kelihatan ada goresan-goresan itu tuh. Dia ketahanan terhadap goresnya nggak sebagus HT dan Sinterstone. Nah, soal solid surface ini yang paling empuk. Bisa dilihat lah itu baret-baretnya. Walaupun ya klaimnya tuh kan kelihatan ya, kayak bisa ngegambar tuh, lihat kayak gitu. Jadi dari segi ketahanan terhadap goresan, dua ini superior, kemudian disusul sama granit atau marmer, terakhir solid surface yang paling parah gitu. Ya walaupun kita motong pasti pakai talenan sih sebenarnya, cuman kan nggak bisa dihindari juga gitu ke baret-baret, sehingga dalam usia yang sama otomatis solid surface akan paling cepat kelihatan baret-baretnya. Walaupun secara maintenance dia katanya bisa diamplas aja, amplas halus, nanti lama-lama dia akan seperti halus lagi gitu. Walaupun katanya bisa diamplas gitu ya, tapi tetap aja menurut saya pribadi sih agak kurang ideal sih gitu. Oke, ini saya mau ngasih lihat hasil dari nodanya gimana nih hasilnya. Tapi kalau kesimpulannya untuk waktu seharian itu empat-empatnya hasilnya bersih sih, nggak ninggalin noda gitu. Ini pertama HT nggak ada noda yang berarti gitu ya, nggak ada, bersih aja gitu, nggak ada bekasnya. Kemudian kuadra juga sama. Ini saya ngelihat dari, mungkin kalau dari kamera kurang jelas ya, tapi dari pengamatan saya sendiri juga nggak kelihatan ada noda sama sekali sih. Ini batu alam ya, granit. Kalau dilihat nggak ada juga. Yang kelihatan cuman yang ini aja, bekas noda kopi nih yang waktu itu kerendam gitu ya. Kalau yang ditetesin itu sih nggak ada bekasnya sih, bersih. Kemudian terakhir solid surface, ini juga bersih, nggak ada yang berbekas. Seperti itu kesimpulannya untuk noda. Oke, itu dari tadi ketahanan terhadap api, goresan, dan noda. Berikutnya terkait maintenance. Nah, kalau maintenance, dua material ini relatif nggak perlu maintenance jadinya ya. Ini batu alam, dia butuh maintenance karena dia ketika dipasang nanti akan ada lapisan coating gitu, yang mana coating lama-lama juga akan jadi baretan-baretan ini sebenarnya merusak si coatingannya itu. Ketika coatingannya udah rusak, nanti dia akan, yang namanya karakteristik batu alam tuh dia berpori ya, tuh pori-porinya jadi kebuka sehingga material zat-zat kimia itu bisa masuk, bumbu-bumbu masakan bisa masuk sehingga dia bisa ninggalin noda gitu. Nah, terus kalau maintenance solid surface, ya maintenance-nya tadi digosok, diamplas seperti itu. Ini sebenarnya ada coklat nih ya, kelihatan di sini. Ini saya rendam pakai kopi. Kalau dua ini nggak ada efeknya, kalau ini ada efeknya. Solid surface juga ketahanan terhadap nodanya relatif lebih kuat sih ketimbang granit atau marmer. Tapi ya secara fair harusnya sih nggak boleh direndam sih, karena kan bisa aja kopinya masuk dari sisi yang nggak ada coatingan gitu. Harusnya ditaruh di atasnya aja kayak gini gitu, nggak direndam gitu. Bisa jadi si kopinya masuk dari sini. Ya tapi kalau misalnya coatingannya udah habis juga kayak gini gitu efeknya gitu kan, bisa kelihatan bahwa batu alam itu rawan sih terhadap noda. Kemudian terkait variasi warna. Nah, gimana nih soal variasi warna? Nah, variasi warna buat HT ini banyak banget lah di toko-toko. Sinterstone sayangnya variasi warnanya nggak begitu banyak gitu. Bahkan untuk motif yang putih, dan dia mereknya juga pilihan variasi mereknya nggak terlalu banyak di pasaran. Saya cuma tahu 2 merek. Dan di katalognya tuh yang warna putih, saya nyari yang putih polos, dia cuma punya yang ngedoff gini. Nah, kalau yang ngegloss dia nggak punya.
Nggak tahu ya, mungkin ada merek-merek lain, saya sambil nyari juga karena ini cukup menarik sih. Terus granit atau marmer, variasi warnanya juga banyak gitu ya. Semakin dia unik semakin mahal tuh. Soil surface juga warnanya macam-macam, dan kelebihan soil surface dia satu-satunya dari 4 pilihan ini yang punya pilihan warna bold ya, jadi merah gitu atau biru, kuning gitu, seperti itu. Kalau yang ini kan warnanya relatif natural. Berikutnya terkait harga. Nah, kalau harga gimana? HT ini karena modulnya juga 60-60 ya, otomatis kalau HT 60 sih dia harganya udah pasti paling murah gitu dibanding 3 yang lainnya. Ini harga paling murah. Sinterstone harga menurut saya dia kedua paling murah kalau ukuran modulnya yang kecil, yang 160 cm kayak gitu. Tadi soal harga ya, jadi harga ini kedua paling murah, jadi ini paling murah menurut saya. Kemudian Sinterstone ini yang murah itu yang modul-modul kecil. Kalau yang modul-modul besar itu harganya bisa jadi mahal banget gitu, bisa semahal soil surface. Ini variasi harganya ya lumayan, dari yang rendah sampai yang tinggi. Granit atau marmer dia secara umum dia lebih mahal dari Sinterstone yang tipis, tapi kalau misalkan Sinterstone yang tebal, yang modulnya besar, dia bisa jadi lebih murah kayak gitu. Kemudian ada soil surface, dia harganya konsisten, mau motif apapun gitu ya, dia harganya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan dibandingin sama granit, dia setahu saya lebih mahal. Jadi ini juga ada beberapa merek ya, soil surface itu ada yang merek-merek nggak bermerek gitu malah, jadi dia cukup murah gitu, harganya seharga granit marmer. Ada yang biasa yang lumayan premium, ada yang paling premium itu bisa 3 kali lipat harga granit, itu yang saya lihat, yang saya tahu gitu. Itu terkait harga. Nah, terakhir, oh ya, saya belum ngasih lihat ini juga terkait ujung meja ya. Jadi mejanya itu di ujung ya. Jadi dua ini sama ini dia punya kekurangan di ujungnya ya. Kalau granit sama soil surface, ujungnya itu dia bisa dibikin nah seperti ini, tumpul dia. Kayak nah, di bullnose gitu loh istilahnya. Jadi sudut mejanya tuh akan bulat gitu. Sementara kalau misalkan HT sama Sinterstone, ujungnya akan dibikin ditumpang seperti ini gitu. Jadi walaupun dia nggak tajam tumpul ya, tapi dari segi looks tentunya akan lebih bagus ini. Walaupun secara fungsi ya dia masuk juga sih gitu, oke juga kok gitu, nggak tajam, aman juga, seperti itu. Paling itu minus dari dua material ini. Empat-empatnya itu bisa dipasang menggunakan dua metode pemasangan seperti ini ya. Nah, bisa pakai meja beton gitu ya, jadinya akan kelihatan tebal gitu ya. Biasanya kalau pakai meja beton, materialnya pakai HT gitu ya, atau pakai Sinterstone bisa. Kelebihannya pakai meja beton, kita nggak perlu keluar biaya kitchen set di awal gitu, jadi cukup memodal meja betonnya aja gitu. Sementara kalau buat yang langsung di atas kayu, tentunya biayanya harus langsung bikin lemarinya saat itu juga gitu, tapi hasilnya bakal lebih cakep gitu karena dia kan jadi tipis. Jadi sebenarnya HT sama Sinterstone empat-empatnya bisa kita pasang seperti ini, jadi looksnya lebih bagus ya, karena kan nggak ada beton jadi tipis gitu. Kalau ada beton kan minimalnya dia 8 sentian gitu, jadi kelihatan tebel mejanya gitu, kurang minimalis lah. Paling gitu aja. Oh ya, satu lagi, perbedaan HT sama ini bukan terkait modulnya aja, Sinterstone lebih gede gitu, bukan itu doang, tapi HT itu punya kelemahan sebetulnya, yaitu di glossiness-nya atau di tingkat kilauannya. Dia biasanya agak wavy atau bergelombang. Bisa dilihat, ini saya foto, saya ambil waktu di salah satu supermarket bangunan. Kelihatan ya, pantulan cahayanya itu dia bergelombang tuh, seperti itu, nggak mulus gitu, apalagi kalau lampunya berbentuk garis panjang gitu. Dia kelihatan nggak rata, walaupun sebenarnya kelihatannya rata ya gitu, tapi kalau dipegang rata, tapi sebenarnya kalau dari tingkat glossiness-nya kelihatan bergelombang. Nah, kalau Sinterstone ini yang 3 meter sekalipun gitu ya, dia bener-bener kayak kaca aja gitu, rata banget gitu, seperti itu. Ya itu ngaruh kalau yang gloss ya. Kalau finishnya matte kayak gini, ngedoff ya nggak ada bedanya, kurang lebih kayak gitulah. Ya kesimpulannya tadi udah cukup panjang. Masing-masing material punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada harga, apakah semakin mahal kualitas semakin baik gitu ya. Kayak soil surface, dia dari segi harga jauh ya di atas HT gitu, tapi apakah kualitasnya lebih baik? Kalau saya pribadi sih
masih mending HT gitu kasarnya, karena dia lebih tahan terhadap goresan, karena saya prioritasnya nggak pengen ada bakteri-bakteri lah yang tersisa di goresan-goresan itu, karena bagaimanapun buat dapur gitu. Tapi kalau misalkan buat bak cuci tangan di wastafel di mana, di kamar mandi gitu, dia pengen clean gitu, pengen dibentuk custom solid surface kan dia punya kelebihan di customisasi dari bentuknya gitu, itu bisa jadi pilihan juga kayak gitu. Paling sekian video penjelasan perbedaan tabletop. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.